Al-babus sani, adapun bab yang kedua, fil hiyalil mukhallisati, yaitu pada menjelaskan kiat-kiat yang menyelamatkan, min mawaqifil akhirati, daripada terminal-terminal akhirat, lil mukmin, bagi orang mukmin. Bagaimana tuh biar kita selamat di akhirat? Kan kitab ini namanya Nuren, dua cahaya. Satu bagian menerangkan keberlimpahan barakah dunia. Dua, ini bab kedua nih, menerangkan bagaimana sukses di akhirat. Kita udah selesai menerangkan sukses dunia, kita ngomongin sukses akhirat. Ammal hilatu min sakaratil mauti faqira'atu surati Qaf. Adapun cara daripada ringannya sakaratul maut, yaitu membaca-baca surat Qaf. Kalau sakaratul mautnya biar ringan, di antara caranya sering kita melazimkan membaca surat Qaf. Yang kedua nih, saudara, kalau malam Jumat pada maghrib, malam Jumat, Syekh Nawawi Al-Bantani ngajarin kita. Kalau malam Jumat, banda maghrib, habis ba'diyatu, kerjakan solat sakaratul maut. Syekh Nawawi ini ajarin. Ada hadisnya kata Syekh Nawawi. Imam Sanusi terangin. Namanya solat sakaratul maut. Usolli raq'ataini litashili sakaratil mauti sunnatan lillahi ta'ala. Udah bahas ini saja. Aku niat solat 2 rakaat untuk memudahkan sakaratul maut. Karena Allah Ta'ala. Bacaannya rakaat 1 sesudah Fatihah surat Idazul 15 kali. Rakaat satunya itu Idazul 15 kali. Rakaat 2-nya sama. Idazul 15 kali. Namanya solat sakaratul maut. 15 kali. Habis Fatihah, Idazul balik-balikin sampai 15. Rakaat 2-nya sama. Sampai 15. Sesudah salam doa tuh yang orang kita sebut doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sa'atan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Udah dah. Rabbana la tuzigh qulubana rabbana atina rabbana taqabbal minna wa sallallahu ya walhamdulillah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan agama kami, kesejahteraan, kesehatan pada badan kami, bertambah-tambah ilmu kami, berkah dalam umur kami, berlimpah pada rezeki kami. Kami mohon juga bertaubat sebelum datangnya mati, rahmat ketika ngalamin mati, ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankan atas kami sakaratul maut. Kami mohon kepadamu keselamatan dari neraka dan ampunan dari ketika dihisab. Begitu namanya solat sakaratul maut. Malam Jumat doang, pada maghrib, pada badiah. Itu begitu. Doa selamat kata kita orang. Itu doanya. Doa itu doa sesudah solat sakaratul maut. Syekh Nawawi Banten ajarin di Niatuz Zain itu ada. Wa ammal hilatu min adzabil qabri fa kasratu tasbih. Adapun cara daripada azab kubur supaya enggak diazab di kuburnya, fa kasratu tasbih, itu memperbanyak baca tasbih. Sering aja hidup baca subhanallah bihamdihi subhanallah biham, itu enggak disisa di kubur. Wal qiraati, baca Quran. Begitu. Wal wudu'u, yaitu dan berwudu. Kita kudu jaga wudu. Wassadaqah, dan bersedekah. Wassalawatul khamsu, dan salat yang 5 waktu. Kalau pengen di sisi kubur, jaga salat, demen bertasbih, demen baca Quran, demen wudu, demen sedekah. Ini ilmu supaya kita di kuburnya enak.
enggak disiksa. Fahadhihi tudiul qabr, maka ini amalan tasbih, baca Quran, punya wudu, bersedekah, jaga sholat lima waktu, yaitu dapat menerangi akan kuburan. Wa tuwassi'uhu, dapat meluaskan akan kuburan maddal basar, sepanjang mata melihat. Kuburannya luas. Kalau cara biar kuburan kita luas, satu, banyak bertasbih, baca Quran, punya wudu, bersedekah, jaga sholat lima waktu. Wa man akhadha min turabil qabri biyadihi, siapa orang ngambil daripada tanah kuburan dengan tangannya, wa qara'a alaihi, dan ia baca atas si tanah itu surat al-qadar, surat inna anzalnahu sab'an 7 kali, wa tarakahu fil qabri, ia tinggalkan itu tanah di kuburan, lam yu'adzab saibul qabri, maka tidak disiksa penghuni kubur. Jadi kalau orang kubur kan suka bikin bantal tuh, suka dibacain surat Al-Qadar 7 kali, bundaran-bundarannya suka bikin 7 Qadar, biar nggak disiksa. Begitu. Bukan dipegang-pegang doang, pegang-pegang. Lah kagak dibacain surat Al-Qadar. Itu begitu. Sian orang tua kita, udah didik kita, lahirin kita, dan seterusnya. Tuh begitu tuh. Tanah kuburannya. Baca ini nanzalna di kepel-kepelnya. Wallati hunna sababu adzabi al-baul. Adapun perkara yang dia itu penyebab disiksa di kubur, yaitu kencing. Kencing gak beres, gak tuntas. Kencingnya diri di tempat kencing itu nyiprat. Itu bakal sering orang di kubur disiksa. Bukan gak sholat. Sholat mau rajin tapi kencing najis, kurang rapi. Wal kadhibu, 2 bohong. Wan namimatu, 3 namimah, mengadu domba. Wal khiyanatu, 4 khianat. Faman taraka dzalika, maka barang siapa meninggalkan iakan yang demikian itu, fa inna qabrahu yakunu raudhatan min riyadil jannah, maka sesungguhnya kuburannya yaitu menjadi oleh kuburannya yaitu taman daripada taman sorga. Wa takunu dhammatu, dan ada oleh himpitan kubur kadhammatil umi, seperti pelukan ibu liwaladia, bagi anaknya. Wal hilatu fi jawabil malakaini qiraatu suratil mulki, adapun cara pada menjawab 2 malaikat mungkar nakir supaya kita lolos daripada pertanyaan mungkar nakir, yaitu membaca surat Tabarok saban malam. Kalau kita baca surat Al-Mulk saban malam, itu enggak bakalan kita enggak bisa jawab. Mesti kita lolos daripada adab kubur. Wal hilatu fin najati minal araqi yaumal qiyamati al julus indal ulama. Adapun cara pada keselamatan daripada keringat, yakni tenggelam pada keringat pada hari kiamat, yaitu duduk-duduk di sisi ulama. Kalau kita di akhiratnya pengen enak, kan matahari tinggi semeter, buminya dari perak, kan panas. Supaya kita adem, enak, itu caranya sering duduk bareng sama kiai, ngaji, sering ngaji. Wa khidmatuhum, berkhidmat pada ulama, bantu kiai. Wa mahabbatuhum, mencintai ulama. Itu cara-caranya biar di kubur enak. Kudu sering ngaji, bantu kiai, mencintai ulama. Wa imaratul masajidi, memakmurkan masjid, sering mainnya ke masjid. Itu bangun masjid, kalau kita pengen di akhiratnya adem, bantu bangun masjid, bangun pondok. Wa hafrul abari wal anhar, menggali sumur dan sungai. Bikinin sumur, ada orang air susah, kita bikin sumur buat orang kampung. Kalau orang sekarang tuh MCK gitu, bikinin orang. Itu di akhiratnya enak. Yang tukang membantu membuat fasilitas umum, itu bakal enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang,
la ya'riqu, sungguh ia berkeringat, ila syahmati udunihi, sampai cuping telinganya, ampe nih daun telinga, ampe tenggelam dengan keringat di akhirat. Qila, ditanya Nabi, faman najatu, maka yaitu apa adapun keselamatan? Qala, Nabi jawab, udsu ala rukabikum baina yadi ulama, duduklah atas lututmu di hadapan ulama. Sering ngaji sama kiai. Kalau pengen kita selamat di akhirat, ngaji, deketin ulama. Begitu ulama, insya Allah selamat. Wa qala, dan Nabi bersabda, man nadharat minan nisa'i la waji zawjiha mahabbatan lahu lam ta'riq yawma idzin, siapa perempuan memandang ia daripada perempuan kepada wajah suaminya, padahal cinta bagi suaminya, maka tidak keringetan tuh perempuan pada hari itu kiamat. Kalau seorang istri ngelihat laki itu senang, itu enggak bakalan dia selamat. Begitu. Kudu senang. Itu ngeliat laki, ya Allah, pengennya diomelin mulu. Sian saya sama orang kurus-kurus tuh, kannya diomelin bininya mulu. Jangan. Bini tuh kalau dia memandang lakinya girang, senang, itu akhiratnya selamat. Itu gampang, begitu. Warrajulu fi dhilli sadaqatihi, adapun orang itu pada naungan sedekahnya. Jadi di akhirat itu kalau kita pengen adem, doyan sedekah. Apa aja yang kita bisa. Waman kasa'uryanan kusya yauma idin dibajan, barang siapa memberi pakaian ia akan orang yang telanjang, maka diberikan pakaian ia pada hari itu kiamat akan sutra. Kalau kita sering ngasih pakaian orang, ngasih sarung, ngasih baju, THR, itu nanti di akhiratnya dikasih pakaian sutra oleh Allah. Begitu, kasih orang baju. Waman saqa atshanan, siapa orang memberi minum ya kan orang kehausan, suqiya minar rahiqil makhtub, maka diberi minum ia daripada arak yang disetempel. Wa minal haudi, dan daripada telagannya Rasulullah SAW. Orang yang suka ngasih minum tuh sedekah air, aqua sama orang ngaji, nanti di akhiratnya akan dikasih minum dari telaganya Rasulullah. Faman lam yajid, maka siapa orang yang tidak mendapati, fa inna sholata tujzi'u an dzalika kulli, maka sungguhnya salat yaitu memadai oleh salat dari yang demi itu seluruhnya. Kalau kita nggak punya, pengen sedekah nggak punya, pengen ngasih minum nggak punya, pengen ngasih baju nggak punya, banyakin sholat. Sholat aja yang banyak, sholat sunat yang banyak, 100 rakaat saban hari. Itu baru kemudian dapat telaga dari Nabi. Waman qara'a surat at-takwir, barang siapa membaca ia akan surat at-takwir, lam tafdahu sahifatu, maka tidak mencercakan dia oleh buku catatan amalnya. Kalau sering kita bisa baca bersama ukuwirat, namanya takwir tuh. Itu buku catatan amalnya isinya bagus-bagus nantinya. Waman qara'a suratal insyiqaq, siapa orang yang membaca surat insyiqaq, lam yu'ta sahifatahu min wara'i dhahri, maka tidak diberikan akan buku catatan amalnya dari belakang punggungnya. Kalau kita pengen selamat di akhirat, enggak pengen masuk neraka, sering-sering baca surat insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Wa man khafa Allah ta'ala lam yu'ta sahifatahu bishimali, barang siapa takut ia kepada Allah, maka tidak diberikan ia akan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa man qara'a suratal qari'ah saqula mizanu, barang siapa membaca-baca surat Al-Qari'ah, maka berat oleh timbangan amal kebaikannya. Bahkan kalau kita di dunia ini punya hutang banyak banget, bagaimana pengen beres hutangnya,
baca surat Al-Qari'atu. Baca surat Al-Qari'atu. Rakaat 1 Al-Qari'atu 7 kali, rakaat 2 Al-Qari'atu 7 kali, habis salam Al-Qari'atu 40 kali. Dah. Allah bakal bereskan utangnya. Al-Qari'atu. Wa man qara'al ghasyiyata, barang siapa membaca surat Al-Ghasyiyah, yassarallahu alaihi hisab, maka memudahkan oleh Allah atasnya akan hisab. Kalau pengen hisabnya gampang, itu banyakin baca surat Al-Ghasyiyah, la takadithul ghasyiyah. Wal hilatu fis sirati, adapun cara pada selamat daripada jembatan akhirat, an yakuna hasanadz dzanni billah, yaitu bahwa ada oleh dia yaitu bagus prasangkanya kepada Allah Ta'ala. Wa an yuksira salat ala Rasulillah, dan bahwa membanyakkan ia akan baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna julusu mustaqbil kiblat daiman, dan bahwa ada oleh duduknya dia itu menghadap kiblat daiman, padahal selalu, illa fil khalaq, kecuali di jamban. Kalau kita pengen lewat di jembatan itu cepat, secepat kilat, husnudzon ama Allah, jangan buruk sangka, banyakin baca solawat kalau duduk ngadep kiblat. Wa an yaqula, dan bahwa membaca ia 4 kali habis salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 marat, 4 kali. Khalfas sholawatil faraidi, di belakang salat fardu. Biasanya bacanya begini nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. 1. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu qanitun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu sabirun. Begitu biasanya yang dia baca. Faman qala dzalik, maka siapa orang mengucapkan iakan yang demikian nih, syahadat nih 4 kali, ja'alallahu lahu sirata tula arba'ati adru'in fi ardi arba'ati adru'in, maka membuat oleh Allah baginya akan jembatan akhirat, akan panjangnya 4 hasta pada lebar 4 hasta, 2 meter 2 meter, jadi enggak bakal jatuh. Kalau pengen di akhirat tuh lewat jembatan yang 1/7 rambut kecil, pengen lebar, selamat, habis sholat baca ini. Orang dulu sering baca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. Yang keduanya wa lahu abidun. Yang ketiganya wa lahu qanitun. Yang keempatnya wa lahu sabirun. Begitu. Wal hilatu fi tuli yaumil qiyamah, adapun cara pada lamanya hari kiamat supaya enggak pusing, enggak bingung, an yakuna mu'minan khalisan, yaitu bahwa ada oleh dia itu beriman lagi ikhlas, au taiban atau bertaubat, fa innahu yakunu alaihi kasa'atin, maka sungguhnya lamanya kiamat ada atasnya yaitu seperti sedetik. Jadi sebentar. Kan lama, jembatan itu aja 3000 tahun. Naik 1000, lurus 1000, turun 1000. Biar cepret. Itu kita kudu banyak bertaubat. Wal hilatu fi atshi yaumil qiyamah, adapun cara pada haus hari kiamat supaya enggak kehausan, kasratus sholati ala Rasulillah, itu banyak-banyak baca solawat kepada Rasulullah SAW. Ini nih, biar kita selamat, banyakin baca solawat. Wal khilatu fil khalas minan nar, adapun cara
pada selamat daripada neraka, luzumul faraidi yaitu menekuni yang wajib-wajib, ma'ajtinabil maharimi serta menjauhi yang haram-haram, wal buka'u min khasyatillah dan menangis dari lantaran takut kepada Allah, wassadaqatu dan bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, takutlah kamu akan api neraka, walau bisyiki tamratin, sekalipun itu dengan sebutir, sebelah asal mananya, sebutir kurma. Sedekah aja biar selamat. Wa an yaqula indal insirab min salati subi wal maghrib, dan bahwa mengucap ia ketika salam dari salat subuh dan salat maghrib nih. Ketika udah salam, Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin 7 kali. Maghrib doang sama subuh. Dohor asar isya nggak ada. Begitu. Dibaca boleh, ya boleh aja, nyanyi aja boleh. Begitu. Tapi bacaan Allahumma ajirni minan nar nih adanya maghrib sama subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat dari neraka nih. Man qala, barang siapa mengucap ia, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Man qalaha fi maradih, siapa orang yang membaca ini zikir pada saat sakitnya, summa mata, kemudian ia mati, lam tut'imuhun nar, niscaya tidak melahap akan dia oleh api neraka. Jadi ajarin tuh kamu orang yang sakit parah, baca ini nih, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau baca-baca ini nanti husnul khotimah matinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang membaca-baca qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fi, pada sakit dia yang dia mati pada sakit itu. Orang yang lagi sakit parah suruh banyakin baca kulhu. Dalam satu riwayat 100 kali. Lam yuftan fi qabri, maka tidak terfitnahi di kuburnya. Di kuburnya selamat yang baca kulhu. Wa amina min daqtatil qabri, dan ia aman daripada gencetan kubur. Wa hamalathul malaikatu, dan membopong akan dia oleh malaikat yaumal qiyamah. Biakufiha, dengan telapak tangannya, hatta tujizahu minas sirat ilal jannah, sehingga melewati oleh malaikat akan dia daripada jembatan menuju surga. Orang sakit itu suruh banyakin baca kulhu, itu nyelamatin di akhirat. Orang yang sakit itu kulhu. Jangan orang sakit ente nyebut but muji ji bukan. Suruh banyakin baca ikhlas orang yang sakit tuh. Jadi kalau Allah kasih mati, maka nantinya dijaga oleh malaikat, digotong. Kalau dia sembuh dosanya diampuni. Orang sakit baca kulhu. Wa man qala, siapa orang yang membaca-baca la ilaha illallah sab'ina alfa marat, 70.000 kali, kanat fida'ahu minan nar, maka ada la ilallah itu tebusan dia dari neraka. Namanya disebut ataqas sughra. Kalau Imam Haddad nih setiap Ramadan tanggal 1 habis dohor baca la ilallah 2000. Setiap dohor Imam Haddad sampai akhir Ramadan. Jadi kan dapat 60.000. Nanti yang 10.000 di Syawal. Habis itu sholat itqun minan nar. Saya sering bagi kalau di Idul Fitri nih sholat itqun minan nar. Itu begitu. Namanya sholat utaq. Itu begitu. Pokoknya Ramadan itu dapetin la ilaha illallah 70.000, karena fase ketiga itu itqun minan nar. Setiap Ramadan dapetin la ilaha illallah 70.000.
caranya sehari 2000. Begitu, 2000. Itu begitu. Doanya udah saya bagi itu, bukunya ada saya bagi. Namanya At-Taqwa Sughra dan At-Taqwa Kubra. Sampai doa-doanya. Begitu. Waman naja minan nar, siapa orang yang selamat dari neraka, dakhalal jannah, maka ia masuk ke surga. Illa an yakuna min alil a'raf, kecuali bahwa ada ia termasuk daripada ahli a'raf yang amalnya sama antara baik dan buruk. Itu selamat dari neraka, enggak masuk surga, namanya tempatnya a'raf. Kaman amana min auladi zina, seperti orang yang beriman daripada anak-anak zina. Anak zina itu diantara tempatnya namanya a'raf. A'raf itu tempat buat anak zina, tempat buat orang yang amalnya 50-50. Waman ghaza bi ghairi idni abawaihi, dan orang yang perang tanpa seizin ayah ibunya, itu juga tempatnya a'raf. Waman alima walam ya'mal bi ilmi, orang yang belajar dan tidak mengamalkan dengan ilmunya, tempatnya a'raf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man buliya, barang siapa diuji, min hadhil banati, daripada ini anak perempuan, bisya'in, dengan sesuatu. Kalau anaknya wadon lagi, lahir lagi, wadon lagi, ya wadon mulu, cuman ngegedein doang, nanti dikasih orang. Begitu, mana abinnya nggak ke kita lagi. Kalau anaknya wadon mulu, jangan sedih, kata Nabi. Fa ahsana ilaihinna, maka ia berbuat baik kepadanya, dididik. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak wadon itu baginya yaitu benteng, dinding penghalang dari neraka. Kalau anaknya cewek mulu, ada nggak ini yang anaknya cewek mulu nggak punya anak cowok? Nah itu sabar, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banat, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan mulu. Fa anfaqa alaihinna, maka ia berinfak atas mereka, dididiklah. Wa addabahunna, dan mendidik ia akan mereka. Aujaballahu lahul jannata, maka mewajibkan Allah baginya kan surga, albattata, pasti. Illa an ya'mala amalan la yughfarulah, kecuali bahwa ia melakukan akan amalan yang tidak diampuni baginya, kayak kesyirikan. Kalau kita punya anak perempuan mulu, jangan sedih, didik, surga menanti. Begitu, surga menanti. Kalau anaknya perempuan mulu, jangan sedih. Wa kullu dzambin fa innahu yughfaru ma'at taubati, tiap-tiap dosa maka sesungguhnya dosa itu dapat diampuni bersama taubat. Wa kullu dzambin fa innahu la yukhallidu finnari illa man kana min kufrin aw bid'atin, dan adapun tiap-tiap dosa maka sungguhnya dosa itu tidak mengekalkan pada neraka kecuali apa yang ada daripada kekufuran atau bid'ah pada agama. Begitu. Jadi dosa itu enggak bakal membuat orang kekal di neraka kecuali kesyirikan. Wa amma dzulmul ibadi, adapun menzalimi hamba-hamba Allah, nyolong, bunuh orang, fa innahu yujibun nara, maka sungguhnya zalim itu menyebabkan akan masuk neraka. Walakin la yukhalladu fiha, tetapi tidak dikekalkan ia di neraka. Idza nadima, apabila ia menyesal, wa taba ilallahi, dan ia bertaubat kepada Allah. Wa idza radiyallahu an abdin, wa idza radiyallahu an abdin, apabila ridho oleh Allah dari seorang hamba, ardo anhu khusumahu, maka membuat ridho Allah dari si hamba akan musuh-musuhnya yaumal qiyamah. Kama ruwiya an Anasin, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun data yaumin, di antara waktu adapun Rasulullah SAW yaitu sedang duduk-duduk pada satu hari, idh ra'aituhu yadhaku,
tiba-tiba melihat oleh aku akan kanjeng Rasul akan tertawa. Hatta badat sanayau, sehingga nampak oleh gigi suingnya Nabi. Faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar, ma yudhikuka ya Rasulullah bi abi adahu. Apa yang membuat tertawa akan dikau wahai Rasulullah, demi bapakku engkau dan ibuku. Kenapa Nabi ketawa? Faqala, maka Nabi menjawab, rajulani min ummati, ada dua orang daripada umatku. Jasaya baina yaday rabbil izza, duduk keduanya di hadapan Tuhan subhanahu wa ta'ala. Faqal ahaduhuma, ya Rabb, maka berkata salah satunya, wahai Tuhanku, khudli madlamati min akhi, ambil olehmu untukku akan pedolimanku dari saudaraku. Ya Allah, ambilin tuh, dia dulu di dunia nyolong duit saya tuh, dia nggak bayar tuh utang sama saya, balikin, ambil ya Rabb, ganjaran. Faqala ta'ala, a'ti akhaka madlamatah, berikan olehmu akan saudaramu akan pedolimannya. Qala, ia berkata, ya Rabb, lam yabqa min hasanati syai'un, tidak tersisa dari kebaikanku oleh sesuatu. Ya Rabb, ganjaran udah habis, bagaimana ini? Faqala Allahu ta'ala talib, maka berfirman Allah Ta'ala bagi yang menuntut, kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanati syai', bagaimana kau perbuat dan tidak tersisa dari kebaikannya oleh sesuatu? Apa yang ente mau ambil? Ganjarannya udah habis, nyolong mulu, udah dibagi-bagi, udah kehabisan ganjaran. Qala, ia berkata, ya Rabb, yatahammalu anni min auzari, memikul ia dariku dari dosa-dosaku, dosa saya aja ya Rabb, ambil buat dia. Kalau kita nyolong nih di dunia, ganjaran kita diambilin sama yang dulu kita colong. Sekarang udah habis, dosa yang dicolong ditimpakan ke kita. Qala wa fadat aina Rasulillah, berkata Umar, dan meneteslah dua matanya Rasulullah SAW sambil buka dengan menangis. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna dzaka la yaumun azim, sesungguhnya itu kiamat, sungguh yaitu hari yang agung. Yauma yahtajun nasu ila an yutahammala anhum min auzarihim, pada hari butuh oleh manusia kepada bahwa dipikul daripadanya dari dosa-dosanya. Faqala Allah Ta'ala li talib, maka berfirman Allah Ta'ala bagi yang menuntut, irfa' ra'sak, angkat olehmu akan palamu, wandur fil jinan, lihatlah olehmu pada surga. Farafa'a ra'sah, maka mengangkat ia akan kepalanya. Faqala ya Rabb, ara madaina min fiddatin murtafi'atan, aku melihat akan kota-kota, yakni gedung-gedung daripada perak yang tinggi. Wa qusuran, dan istana, min dhahabin, dari emas, mukallalatan, yang dihiasi bil lu'lu, dengan mutiara. Li ayyi nabiyyin hada, untuk nabi mana ini? Au li ayyi siddiqin hada, untuk wali mana ini? Au li ayyi syahidin hada, untuk orang mati syahid mana ini? Ya Rabb, itu istana gede itu untuk siapa itu? Qala, kata Allah, hadza liman a'tas saman, ini istana yaitu bagi orang yang memberikan akan harganya, yang mau bayar. Qala ya Rabb, wa man yamliku samana, siapa yang memiliki akan harganya? Qala, kata Allah, anta tamlikuhu, engkau yang memiliki harganya, kau bisa. Qala ma huwa, apa itu? Qala, kata Allah, afuka min akhika, memaafkanmu dari saudaramu. Tolongin dia, ganjaran udah gak punya, suruh pikul dosa lagi tambah gede banget, maafin aja. Qala ya Rabb, inni qad afaftu anhu, sungguhnya aku sungguh memaafkan aku daripadanya, udah maafin aja dah. Begitu. Qala Allah Ta'ala, khudh biyadi akhika, pegang olehmu dengan tangan saudaramu, fadkhilhul jannata, masukkan olehmu akan dia ke surga. Ajak temanmu yang ganjaran udah habis tuh ke surga. Tuh, begitu. Summa qala Rasulullah SAW, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikanlah di antara orang yang ribut di antara kamu. Fa inna Allah Ta'ala yuslihu bainal mu'minin,
maka sesungguhnya Allah yaitu mendamaikan di antara orang-orang beriman. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah, berserulah oleh penyeru daripada bawah arasnya Allah pada hari kiamat, ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, amma ma kana li kibalakum faqad wahabtuhu lakum, adapun sesuatu dosa yang ada bagiku dari sisimu, maka sungguh aku hibahkan akan dosa itu bagi kalian. Dosa ama saya maafin, kata Allah begitu. Mabok, judi, wa baqiyati tabi'atu, dan tersisalah oleh dosa-dosa antar sesama manusia. Fatawahabuha, maka saling menghibahkan kalian akan dosa tabiat. Wadkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku. Fafil islahi bainan nasi walafi anhum yurja'afullah, maka di dalam mendamaikan antara manusia dan memaafkan dari mereka diharapkan ampunan Allah Ta'ala. Wa an yusriha bainahu wa baina khusumihi, dan bahwa mendamaikan ia antara dirinya dan antara musuh-musuhnya. Wa yurdiyahum anhu bifadlihi wa lutfih, dan membuat redha ia akan musuh daripadanya dengan semata-mata anugerah dan kelembutan Allah. Wa man taba taubatan nasuha ardallahu anhu khusumahu yaumal qiyamah, barang siapa bertaubat ia dengan taubat nasuha, maka membuat redha Allah daripadanya akan musuh-musuhnya pada hari kiamat. Wal ihsanu ilal masakini, adapun berbuat baik kepada orang-orang miskin, wa ilal aitam, kepada anak yatim, yurdillaha, yaitu membuat ridho kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana fi manzilihi yatimun rahimahullahu taala wa ana, siapa orang yang ada di rumahnya anak yatim, dia piara yatim di rumahnya, maka merahmati akan dia oleh Allah dan menolong Allah akan dia. Wal baitul ladzi fihi al banatu yunzilullahu alaihi kullalatin isnatai asrata rahmatan, adapun rumah yang di rumah itu ada anak perempuan, yaitu menurunkan Allah kepadanya setiap malamnya 12 rahmat. Wa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya ditolong kalian dan diberikan rezeki kalian dengan sebab orang-orang lemah kalian. Bidu'aihim, dengan doanya mereka, wastighfarim, istighfarnya mereka, wastinsarim, dan meminta pertolongannya mereka. Wal amanu min nazil imani indal mauti afanallahu min dhalika bimani wa karami an yusalli rak'ataini fima bainal maghrib wal isya. Adapun keselamatan daripada terlepasnya iman ketika mati, moga-moga menyelamatkan kepada kita semua oleh Allah dari yang demikian lepasnya iman, dengan semata-mata anugerah dan kemurahan Allah. Bagaimana supaya iman kita mantap di hati sampai mati? An yusalli, itu bahwa solat oleh seseorang rakaatin, akan 2 rakaat, fima bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, namanya salat hifdzul iman. Jadi usolli sunnatal awabin li hifdzil iman, aku niat salat sunnah awabin untuk menjaga iman. Rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala. Suratnya apa? Yaqra'u fi kulli rakaatin, ia membaca dalam setiap rakaatnya Fatihatul Kitab marrah, surat Al-Fatihah sekali. Terus wal qadara marrah, surat Inna Anzalnahu sekali. Wal Ikhlasa, surat Qulhu sita maratin 6 kali. Wal Muawwidhataini Falak An-Nas maratan sekali-sekali. Jadi namanya salat hifdzul iman. Setiap rakaatnya bacanya Inna Anzalnahu sekali, Qulhu 6 kali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Rakaat keduanya sama. Sumayaqula idza sallama, kemudian ia mengucapkan apabila salam salasa maratan 3 kali. Doanya ini, doa hifdzul iman sesudah salatnya. Allahumma inni astaudi'uka dini, ya Allah, sungguhnya aku menitipkan kepadamu agamaku.
fakhfadhu alayya fi hayati, maka jagalah agamaku atasku pada hidupku, wa inda mamati, ketika matiku, wa ba'da wafati, sesudah matiku. Jadi surat Ibdul Iman doanya, Allahumma inni astaudi'uka dini fakhfadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Wa aksaru ma yunza'ul imanu minal abdi indal mauti arbatu asya. Adapun keseringan sesuatu yang dicabut iman dari hamba ketika mati itu 4 perkara. Penyebab orang mati su'ul khotimah 4. Tarkus syukri alal Islam. Pertama, meninggalkan bersyukur atas Islam. Makanya banyakin baca radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tarkul khaufi ala dhahabil Islam, dan meninggalkan rasa takut atas hilangnya Islam. Wa dzulmu ahlil Islam, dan berbuat zalim pada pemeluk Islam. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua.